aku ini tidur 2 jam Oke. doang, tapi mengalami tidur 2 jam itu rasanya kayak 30 something diulang gitu hidupnya. 30 something Iya, waktu itu pas lagi masih 37 kali umurnya ya. Apa Oke. 30, berapa aku lupa. 34 apa 33? Oke. Ya 33 deh kayaknya. Nah itu aku seperti mengulang kembali hidup aku gitu. Diulang tuh di dalam 2 jam itu tidur. Oke. Rasanya kayak 30 something hidupnya. Nggak dikurangin berapa menit. Oke. Lama banget gitu. Lama banget. Jadi Iya, tapi iya, mimpinya ada 2 jam doang. Iya, Tidurnya iya, cuma iya, 2 iya. jam doang. Iya, iya. Tapi setelah itu dicabut ke atas, ke langit. Aku ngeliat badan aku gitu. Ada suamiku megang perut aku gitu. Aku ngeliat gitu kayak yang, loh kok aku udah ini. Terus aku tapi badannya ringan banget kan, langsung naik ke atas gitu. Ngobrol sama dia, lalalala. Pulang lagi nih ke bumi gitu. Ternyata di bumi itu aku udah badannya udah ngangkat separuh gini dah. Yang ngoroknya kenceng banget gitu. Jadi ya buat aku ya pas lagi sakratul mautnya pun buat aku ya nggak sesakit itu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Mati itu tidak menakutkan memang. Anyway, tadi ngomongin beberapa kali itu maksudnya apa? Mati suri kah atau gimana? Mati suri ya. Oke. Oke. Boleh sedikit nggak spill apa sih yang terjadi dan kenapa bisa begitu? Kenapa? Nggak tahu ya. Mungkin ceritanya gitu kali ya. Dikasih sama Tuhan kali ya. Maksudnya dengan segala Nggak, hal. maksudnya sebelumnya ada peristiwa apa sampai mati suri terus bangun Ya. lagi gitu? Ya beberapa kali sih. Jadi kalau yang terakhir kali sih nggak. Beberapa kali itu berapa kali? 3 kali. Oke. Yang terakhir boleh? Yang terakhir itu aku ini tidur 2 jam Oke. doang, tapi mengalami tidur 2 jam itu rasanya kayak 30 something diulang gitu hidupnya. 30 something Iya, waktu itu pas lagi masih 37 kali umurnya ya. Apa Oke. 30, berapa aku lupa. 34 apa 33? Oke. Ya 33 deh kayaknya. Nah itu aku seperti mengulang kembali hidup aku gitu. Diulang tuh di dalam 2 jam itu tidur. Oke. Rasanya kayak 30 something hidupnya. Nggak dikurangin berapa menit. Oke. Lama banget gitu. Lama banget. Jadi Iya, tapi iya, mimpinya ada 2 jam doang. Iya, Tidurnya iya, cuma iya, 2 iya. jam doang. Iya, iya. Tapi setelah itu dicabut ke atas, ke langit. Aku ngeliat badan aku gitu. Ada suamiku megang perut aku gitu. Aku ngeliat gitu kayak yang, loh kok aku udah ini. Terus aku tapi badannya ringan banget kan, langsung naik ke atas gitu. Ngobrol sama dia, lalalala. Pulang lagi nih ke bumi gitu. Ternyata di bumi itu aku udah badannya udah ngangkat separuh gini dah. Yang ngoroknya kenceng banget gitu. Jadi ya buat aku ya pas lagi sakratul mautnya pun buat aku ya nggak sesakit itu. Oke. Dia aku nggak sakit, cuma tahu itu lagi sakratul maut, kayak nafasnya tinggal kayak ada benang tipis tinggal ditarik abis Oke, gitu, oke, rasanya oke. tinggal cetak gitu. Iya, iya, iya. Cuma ya di Cuman dia nggak tuh- jadi gitu? Iya nggak jadi. Oke. Iya nggak jadi. Terus pas betul. nggak jadi tuh, bentar. Pas nggak jadi tuh, ya atau Iya. yang mana? Nangis Oh, karena oke. aku kayak shock lah gitu, kayak yang ih gue mau dicabut tapi nggak jadi gitu. Oke. Kayak ya gimana ya, ya udah berarti masih ada hal yang harus kulakukan dulu di bumi berarti kan gitu, untuk berarti belum selesai aja gitu kan, tugas-tugas aku belum selesai, terus apa yang bisa ku nikmati belum selesai gitu kan. Jadi ya so far aku tinggal nunggu mati aja, tapi ya kalau bisa ya kita berguna gitu. Kan sayang kita punya otak bagus, rasa bagus, kata-kata bagus tapi tidak digunakan gitu. Jadi so far ya aku akan totalitas di dalam hidup menjadi manusia yang profesional gitu, professional human being. Oke. Yes. Dan mungkin itu kalau kita pakai bahasa, Mbak Ditya mau melakukan jalan dharma gitu ya? Iya mungkin ya. Ya kan? Iya, Maksudnya mungkin ya. servis kan? Iya ya, Oke. pelayanan ya. Kira-kira apa tuh jalan dharmanya Mbak Ditya dalam kehidupan ini gitu ya? Yang menurut Mbak Ditya, kayaknya jalan dharma gua ini deh. Apa tuh? Ya kalau bisa menjadi teladan berarti aku bisa harus terus belajar di dalam hidup gitu untuk bisa menjadi teladan, atau mungkin jadi contoh atau menjadi teladan gitu, atau mungkin aku bisa menjadi teman buat semua orang
supaya mereka sadar bahwa mereka tidak sendiri, akan selalu ada aku di situ. Oke. Ya. Untuk? Untuk apapun. Contoh? Contohnya selalu bisa tanya aku apapun. Oke. Bisa jadi teman buat aku, sama aku apapun gitu. Menemani gitu? Iya, iya. Siapapun bisa jadi temanku gitu. Karena aku sadar aku memang bukan orang yang tidak gampang ilfil sama orang. Oke. Biasa aja karena sama semua orang gitu. Cuma kalau yang lagi toksik jauhin dulu karena dia energinya nggak bagus ya. Tar dulu deh. Aku masih ngurus yang lain aja gitu. Oke. Kayak gitu paling ya. Ya kalau kan ada orang toksik itu kan berarti mereka datang berusaha untuk nyakitin kan, Mas. Kan itu sebetulnya yang aku hindari yang kayak gitu. Oke. Ada orang yang datang kayak, gue tuh banyak sakitnya tapi gue juga gue bacok gitu kan. Itu ada yang kayak gitu kan. Oke. Nah itu mungkin dihindari aja yang kayak gitu. Cuma teman-teman yang butuh tangan ya aku pinjamkan tanganku gitu. Wah, keren. Nah, ini menarik nih untuk kita bicara bagaimana Mbak Ditya untuk melampaui lah ya situasi toxic people, misalkan toxic situation gitu misalnya. Apa yang dilakukan? Ketawa aja. Karena biasanya orang lucu aja gitu. Okay. Karena dengan permasalahan lagi mereka lucu-lucunya ya, mereka dengan permasalahan mereka gitu. Aku sadar sih, secara sadar melihat bahwa mereka dengan permasalahan mereka sakit. Oke. Jadi mereka merasa tubuhnya yang sakit, hatinya yang sakit. Mereka kayak bawa-bawa pisau pengen nyakutin orang juga biar semua orang bisa ngerasain apa yang gue rasain gitu. Iya. Benar. Ya kalau kayak gitu, jangan deket-deket dong. Ya udah di mute aja deh, dadah. Kamu sana dulu deh gitu. Betul. Kamu harus berkaca dulu, sendiri dulu, kamu mengerti dulu. Kalau kamu sudah baik, mari berteman lagi. Oke. Gitu. Menariknya adalah ketika kita tidak berusaha menyembuhkan luka kita, kita akan banyak Pasti, ya. melukai orang lain ya. Itu sangat wajar dan sangat logika di kepala aku ya, karena aku sendiri pernah merasakan sakit yang parah gitu kan. Oke. Ketika aku sakit parah, aku sadar kok aku jadi manusia yang tidak manis memang, karena sakit badannya. Oke. Pengennya jangan ngomong sama gue karena badan gue sakit banget gitu. Kan jadi nggak bisa melayani kan. Jadi nggak bisa baik sama orang kan. Oke lah, aku tidak akan menyakiti orang lain gitu. Mungkin tidak sembrono gitu kan. Cuma kan berarti aku tidak bisa memberikan kebaikan ke orang lain karena aku masih sakit. Oke. Nah sakit itu bukan cuma tubuh, tapi rasa dan pikiran tuh kan juga ada sakit. Oke, keren. Batasan apa antara tadi ngomongin self love sama selfish? Ya kan? Batasannya apa ya? Bisa self love, tapi jangan-jangan saya lagi selfish itu kan artinya kan egois lah ya. Yes. Artinya jadi malah bukan untuk ini, alih-alih aku tuh lagi melakukan praktik self love, padahal lagi egois aja sih. Apa bedanya? Tipisnya gimana? Iya. Kan tipis tuh ya? Iya. Antara kalau udah selfish kan berarti dia sudah tidak baik kepada orang lain. Oke. Iya, kalau self love itu kan dia self love tapi dia tidak jahat sama orang lain. Berarti menjauh bukan berarti membenci kan? Iya dong, Oke. enggak. Oke. Kalau orang udah berusaha nyakitin orang lain kan berarti dia tidak baik buat saya. Kalau misalkan berhadapan dengan orang yang dia berusaha untuk attack gitu. Tapi kita mah harus ngerti ya, ini adalah attitude nge-attack atau enggak nih. Oke. Kadang orang kan mikir, udah nge-attack padahal sih enggak gitu. Dia aja yang sensian gitu. Baperan. ada baperan gitu kan. Aha. Nah, sedangkan ada juga memang kita harus tahu juga gitu. Orang ini attacking or not gitu. Bahasanya dia sedang attacking or not gitu. Oke. Kan kelihatan dari omongannya kan, pasti kelihatan gitu. Kerasa lah ya. Berasa kok gitu. Ini orang attack atau enggak. Cuma ya itu, kitanya juga harus jangan baperan juga. Oke, benar. Karena baperan akan mengundang yang baperan. Iya benar. Kan everything is reflection ya. Yes, Semuanya pasti terrefleksi dari apa yang kita pancarkan kan. Anyway, apa fearness atau ketakutan terbesar dalam hidup seorang Ditya? Takut aku apa ya? Yang entah pernah dialami, dilalui gitu. Wah, ini sesuatu yang dahsyat banget gitu. Takut ya. Apa ya? Takut sakit sih ya. Oke. Sakit tuh nggak enak. Iya. Aku sakit. Jadi aku jarang takut apapun memang. Maksudnya kalau misalnya kenal sama orang-orang terdekatku, mereka pun sadar kalau aku jarang takut gitu. Cuma memang aku takut sakit. Oke. Karena kalau sakit itu nggak enak emang.
sakit nggak enak, misalnya digigit harimau, aku nggak takut harimaunya, Iya, cuma iya. aku takut kalau digigit pasti sakit gitu. Kalau aku malu sih. Oh malu. Iya, sama harimau. Oh gitu. Bukan kenapa? takut. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Anjir, gue nggak ngerti anjir. Ya masa ngomong takut kan bilang aja malu Oh gitu. gitu. Jadi Oh nggak mau iya, ketemu iya, iya. gitu. Oh gitu. Enggak sih, sebenarnya aku pengen banget nyayang harimau Iya, asal iya, dia iya. nggak gigit aku gitu. Iya, 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 iya. Kalau misalnya bahaya, ya aku nggak mau karena aku takutnya dia sakitin aku gitu. Oke, oke. Nah sekarang kan lagi musim nih, isunya adalah mental health. Oke ya. Ya, stres, depresi, anxiety gitu. Apa sih sebenarnya menurut Ditya penyebab utama orang nggak balance ya? Unhomeostasis gitu. Nggak, ya balik lagi ya. Stres, depresi, anxiety. Apa sih? Hai, apa sih? Oh oke. Nggak pernah olahraga, salah makan gitu. Terus abis itu makanannya nggak beres. Oke. Rokok. Iya, tuh dengerin. Nah, Konsumsi hal-hal yang tidak baik itu buat tubuh kita. Sebetulnya kan kita ini kan vibrasi ya. Jadi mungkin aware, knowing, understanding things that you consume kan sebetulnya gitu. Kalau Oke. misalnya you don't understand what it is gitu, kamu tidak mengerti ini apa tuh, kamu lep-lep aja gitu. Informasi pun gitu, rasa pun kamu masukin tanpa kamu tahu itu apa, ya itu kamu akan mendatangkan banyak sekali kebingungan di dalam diri. oke, Kalau bingung tuh biasanya berujung ke depresi dan anxiety. oke, oke. Pernah mengalami fase anxiety nggak? Oh iya pasti, Oke. pas pernah. Olahraga balik lagi. Oh iya, oh iya, puasa, olahraga, aku pasti larinya ke situ memang. Semua mulai dari tubuh dulu kalau aku. Iya. Semua dari tubuh. Yes. Nah ini kan juga Ramadan ya. Tadi ngomongin puasa. Iya. Apa makna puasa buat Ditya? Kebutuhan di dalam diri sih Kak. Hmm. Jadi kalau misalnya gini, aku kebetulan orang yang berpuasa hampir setiap harinya. Oke, intermittent fasting. Tanpa Ramadan. Iya pokoknya aku Puasa, memang selalu oke. puasa gitu. Satu hari bisa kayak 20 jam gak makan emang. Oke. Memang setiap hari itu aku lakuin. Udah gitu. terbiasa. Sudah terbiasa. Dah itu hampir setiap hari aku lakuin itu. Kalau Ramadan tuh biasanya justru aku malah nggak makan 3 hari sama sekali, cuma minum air putih doang gitu. 3 hari atau lebih gitu. Ya biasanya aku ngejalanin itu memang. Jadi buat aku memang aku punya kebutuhan untuk berpuasa. Oke. Aku butuh autofaginya. Oke. Autofagi itu adalah sel di dalam tubuh kita atau ngebuang sel yang tidak baik di dalam tubuh kita gitu. Jadi kita butuh detox dan regenerasi di dalam tubuh saya gitu. That's why aku butuh berpuasa. Oke. Atau kadang justru aku lagi capek atau dengan banyak orang, dengan rasa, dengan energi orang, aku puasa. Karena membatasi rasa dari luar masuk ke dalam, karena kalau kita berpuasa kita fokus di dalam diri kita. Oke. Jadi gitu sih, aku biasanya puasa. Oke. Puasa kalau enggak olahraga. Itu Jadi doang. puasa tuh bukan kayak keharusan hanya di Ramadan, Enggak, gitu kan? enggak di situ Tapi aku. itu udah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan dan kebutuhan di dalam Kebutuhan. diri sih ya. Makan juga kebutuhan, Fix. tapi makan yang seperti apakah yang saya butuhkan gitu. Makanya kalau tiap pagi aku pasti minumnya silajit atau buka puasaku misalnya aku pakai silajit. Apa tuh? Silajit itu kayak apa namanya, lumut tapi dari dalam laut. Oke. Terus aku pakai juga Siemos itu silajit itu lumut di Gunung Himalaya. Oke. Kalau Simos itu lumut dari laut. Oke. Jadi itu adalah mineral-mineral yang kita butuhin karena aku berpuasa terus kan, Mas. Aku berpuasa terus. Jadi kan aku harus punya mineral dan Penyeimbang. makanan. Iya, makanan yang ini memang aku nggak minum vitamin, memang enggak. Jadi aku biasanya makan makanan powerful food gitu. Superfood. Iya, superfood. Oke. Powerful. Oke. Nah, udah berapa lama? Udah lama sekali. Berapa? 5, 10? Ya 5 tahun. 5 tahun. Dari umur 21 aku memang sudah menjalani vegan kan. Oh, oke. Iya. Jadi sekarang vegan? Ya kalau sekarang aku tidak menyatakan diri aku vegan. Tapi memang kalau nggak ada orang aku nggak pernah makan binatang. Tapi kalau ada orang misalnya dikasih ayam gitu, ya udah paling aku pakai mantra gitu. Mantranya tuh ya I am sorry ayam,
I thank you kamu sudah di sini, lalu I love you ayam, lalu dia supaya masuk ke dalam tubuh saya tetap menjadi apa ya, energi yang baik buat tubuh saya untuk melepaskan karma si ayam. Oh gitu. Wah menarik ya. Jadi vegannya kadang-kadang oke, kadang-kadang enggak gitu. Iya, jadi fleksibel. Fleksibel kalau sekarang. Kalau dulu memang vegan norak gitu loh. Yang kayak, gue vegan, gue norak gitu kan. Iya, Gue vegan banget, gak bisa Iya, gue iya, gitu. iya, Cuma iya. menjalani vegan norak tuh ya paling cuma 2-3 tahun doang. Habis itu kayak sadar gitu, Vegan tuh gitu kayak ya, cult gitu. deh jadinya ya. Iya, Iya nggak sih? serem zaman sekarang ya. Gitu. Jadi ya, enggak, maksudnya gini, begitu saya vegan dan melihat orang nggak vegan, saya akan menyangka bahwa orang itu nggak oke gitu. Oh gitu ya. Iya. Nggak, gitu nggak? Dulu mungkin ya, waktu Oke. awal-awal masih umur 21, 22 itu ya aku senorak itu gitu. Lalu aku punya kesadaran baru gitu, lahir kesadaran baru gitu. Kayaknya nih gue ngerepotin orang ya kalau kayak gini ya. Kayaknya- Untung sadar ya. Kalau nggak sadar nggak nyampe sini, Iya, kamu iya, nggak iya. ngobrol sama aku. Iya. Itu bagus sih. Bagus. Iya, maksudnya punya kesadaran di situ, lalu aku stop lakukan itu gitu. Jadi ya aku kalau bisa ya se-fleksibel itulah. Makanya aku bilang tunggu mati ya tinggal totalitas dan spontanitas aja, semakin menyebarkan apa yang bisa aku sebarkan gitu. Yang Oke, baik-baik totalitas, spontanitas itu keren sih. Iya sih. Tadi bicara tentang karma ayam. Ya. Tuh nggak? Kamu kalau nyetir di jalan, pernah ngeliat nggak ada truk itu ayam-ayam di banyak banget Iya, gitu. iya. Ada yang lehernya Iya, dekat iya, iya. gini. Mending yang gitu. Kalau di motor udah dibalikin tuh, Iya, terus iya. udah dikewer-kewerin gitu. Ah, Aku kayak nggak tega suruh makan itu. iya sih. Itu kayaknya dosanya, DNA-nya, stresnya masuk ke gue semua itu kalau gue nggak berdoa dulu tuh makan. Iya. Tapi maksudnya adalah apa perspektif Ditya tentang karma? What is karma? Apa itu karma? Karma is an energy ya yang masih ada di situ gitu kan, yang harus dibayar dengan tuntas atau diselesaikan dulu gitu. Oke, contohnya? Ya misalnya kamu sudah berbuat jahat gitu, kan ada energi di dalam diri kamu atau tubuh kamu kenal bahwa kamu sudah pernah berbuat jahat. Oke. Karena ini dari sudut pandang aku yang pernah mengalami perjalanan menuju kematian tersebut gitu. Ya saya melihat di situ ada karma-karma jahat, karma-karma buruk yang sudah saya lakukan sebelumnya waktu saya diulang lagi hidupnya gitu kan. Oke. Di dalam mimpi tersebut gitu. Oke. Itu rasa tersiksanya akan kita sadar bahwa kita melakukan hal buruk gitu kan. Oke. Ternyata kita punya intelijensi ya di dalam diri kita yang ternyata kita tahu ini baik dan buruk by the way gitu. Oke. Kita punya intelijensi ya gitu di dalam tubuh kita. Nanti pas lagi mau mati itu waktu itu saya ulang lagi kan. Itu saya tahu bahwa dosanya seperti apa. Saya tahu itu kita sudah melakukan apa aja terhadap diri kita, diri orang lain yang kita sayangin. Kita lakukan terus itu. Nah itu kan harus dibayar memang. Harus dibayar. Ternyata harus dibayar gitu. Oke. Karena neraka itu kita yang bayar sendiri kok di dalam kehidupan ini. Jadi kayak misal kamu sudah melakukan hal jahat, nanti kamu akan bayar sendiri dengan kesakit yang ada di dalam diri kamu itu gitu. Biasanya kalau ada orang jahat gitu ke aku misalnya gitu, terus dia kayak ngerasain neraka lah intinya lah, hidupnya kayak neraka gitu ya. Ya. Sebetulnya itu dia sendiri yang bikin. Ya cuman aneh ya, orang tuh takut neraka yang nanti, padahal dia udah di neraka sekarang ya. Goblok. Iya juga. Iya nggak sih? Aku takut masuk neraka, lalu di neraka tiap hari Iya bener. jahat, tiap hari julid gitu. Iya, ya akhirnya aku cuma bilangnya gitu. Ya biarin aja lah dia sedang berada di dalam nerakanya. Oke. Nanti juga dia akan selesai sendiri dengan nerakanya gitu. Berarti kita perlu neraka kan? Oh ya, makanya selalu aku bilang sebelum kita menuju nirwana kita harus mengerti neraka dulu. Oke. Lalu kita Nggak bisa enggak lah ya. menjalani nikmat. Oke, setelah mengalami dan proses neraka, Iya. baru bisa ke nirwana Iya. ya. Apa kalau bahasanya divine apa? Divine comedy? Oh ya, Dante, Iya Dante. The Dia Divine bilangnya apa? Comedy. Purgatory. Purgatory. Purgatory itu adalah masa di mana kita membayar sebuah karma atau neraka itu. Iya, ya makanya neraka itu kan panas. Iya. Panas itu mematangkan, Iya. bukan menyiksa. Oh, Iya nggak sih? aku suka banget ya. Oke. Setuju. Anyway, tadi menarik tentang intelligent. Yes. Oke, kita punya intelligent. Yes. Mungkin apa pandangan Ditya tentang intelligent dan intelek? Ini kan menarik ya, bahwa intelligent itu adalah konteks di mana in nature, bahwa intelek itu kan salah satunya adalah bagaimana kita berpikir gitu. Ada pikir, ada rasa gitu. Gimana tuh? Intelligent, intelligent itu maksudnya gini kalau di aku ya gitu. Jadi tadi kita konteksnya adalah sel di dalam tubuh kita itu punya intelijen. Yes. Kesadaran di dalam diri kita itu punya intelijen. Rasa di dalam kita ternyata punya intelijensinya sendiri gitu kan. Oke.
Contohnya gini yang gampang ya. Sadar nggak bahwa sebetulnya di dalam diri kamu itu sel darah putih itu punya intelijensia sendiri bagaimana dia bisa melindungi kamu dari virus-virus dan kuman-kuman. Jadi tentara gitu Kayak ya? jadi tentara di dalam itu intelijensia. Intelijen di dalam diri kita Iya, gitu. iya. Rasa juga, pemikiran kita juga. Ternyata kita sadar itu ada yang baik dan buruk. Nah, itu intelijensi yang aku maksud tadi. Tapi intelijen maksudnya Mas satunya lagi tadi apa? Kan intelek itu kan Intelek, kita perlu intelek untuk knowing dalam konteks misalnya pengetahuan, ya kan? Ketika kita punya pengetahuan, tapi juga kita punya petunjuk dalam konteks intelijen kita gitu, ya kan? I see. Berarti ada pikir, ada rasa gitu. Iya, iya, Gimana memisahkan antara pikiranku dan ini rasaku gitu? Oke. Kalau aku sih tetap mikirnya gini ya, kayak, pemikiran barusan yang aku sampaikan barusan, yang tentang sel darah putih dan karena itu sebuah kesadaran baru gitu, pemikiran baru, intelektual baru di dalam diri, knowledge gitu. Kan kita harus belajar. Oke. Nah, setelah kita belajar banyak, baru kita bisa masuk ke dalam diri kita, lalu kita bisa merasakan to become to understand gitu kan. Nah, aku nggak tahu tuh masukin itu semua ada di mana tuh kata-katanya. Ya, kan gini ya, aku pakai rasa, Oh, gitu. aku mikir, kan ada mikir ada rasa tuh, Oke. ya kan? Kayak tadi kan planning, itu kan pasti pakai intelektual Logika, kan? ya, logika. Nah, tapi kan milihnya, kayaknya aku milihnya di tempat ini kan bukan intelek nih. Oke, ya. Gitu nggak? Ya. Iya mungkin ya. Berarti kan dalam konteks bahwa selalu ada persimpangan atau selalu ada. Rasa dan pikiran. Nah, gitu. Oke. Gimana Mbak Ditya meregulasi itu? Rasa dan pikiran. Banyak mikir atau banyak ngerasa gitulah kira-kira? Itulah aku bilang totalitas dan spontanitas sih. Emang nggak banyak mikir dan nggak banyak dirasa aja. Semuanya memang totalitas aja gitu. Dan spontanitas aja gitu. Oke. Kalau kebanyakan mikir juga bingung, kebanyakan rasa juga bingung gitu. Lebih baik ya jalan-jalan gitu. Oke. Ya. Marah-marah aja gitu. Nggak usah Oke. mikir juga marah gitu kan. Gue marah dulu ya. Gue marah nih ya. Gue marah nih, pusing ntar loh. Oke. Totalitas. Pada saat itu mungkin emang gue harus marah. Tapi marahnya kita dengan intelektual yang baik lah. Oke. Ngerti nggak? Malah dengan kesadaran gitu kan. Oke. Kira-kira marah dengan kesadaran Tar. ini bikin gue untung atau enggak nih? Gini, marah dengan kesadaran tuh gimana? Jadi gini, kita berhenti dulu sejenak, lalu kita mikir dulu bentar nih. Ini Oke. baik apa enggak nih marah gue nih? Oke. Jadi marahnya lagi sadar. Iya dong. Oke. Jangan tiba-tiba tidak pakai kesadaran, lu makin marah aja gitu. Membabi buta. Nah, ketika membabi buta, takutnya merugikan kita nantinya gitu kan. Oke. Kan nggak enak juga kalau kita rugi. Thank you. Banyak insight. Oh gitu. Dan aku dapat banget sih vibes tentang spontanitas tadi. Oh Gitu. iya. Terakhir ya. Yes. Terakhir ya. Let's say ada Ditya kecil. Ditya gede ketemu Ditya kecil. Wejangan apa? Nasihat apa? Yang pengen dikasih tahu sama si Ditya kecil ini? Apa ya? Yang kayaknya ini sangat penting banget deh untuk kamu akan menghadapi sesuatu yang masa depan seperti apa. So, pesan paling penting kalau ketemu Ditya kecil, mau ngomong apa sama dia? Jangan jadi kasih tau apa-apa. Oke? Biarin aja. Karena dia harus ngelewatin ini semua untuk jadi aku. Oke. Kasian kalau dia disuapin nanti dia jadi matangnya nggak bagus gitu nggak sih? Biarin dia ngerasain ini semua sakit yang dia harus lewatin. Oke. Karena dengan begitu matangnya enak kan. Jangan dikarbit. Oke. Well done ya. Ya. Siap. Oke. Thank you teman-teman. Kayaknya banyak banget Seru insight banget ya. dari obrolan ini. Bahwa hal yang saya rasa ambil penting adalah Ditya tuh bisa enjoy the moment gitu. Dan enjoy the moment tuh sesuatu hal yang saya rasa perlu kita latih gitu. Oh Jadi gitu ya, harus dilatih ya? iya dong, kalau enggak banyak bad mood gitu. Oh iya. Tapi antara spontan dan totalitas. Itu sih kata kunci dari seorang Ditya. Alright. Semoga spontan dan totalitasnya menginspirasi kita semua. Thank you. Terima kasih.